특히 신경을 안 써. 물론 신경 쓰이겠지만 그래도 헤어질 생각 같은 건 안 했으면 좋겠다. Pagi harinya, Pak Han, sekretaris ayahnya Guwon, menyampaikan informasi jika ada jurnalis yang akan menerbitkan berita tentang Guwon. Awalnya, ayahnya Guwon mengira ini adalah berita tentang Guwon dan juga hotel mereka. Namun ternyata ia salah. Berita yang akan diterbitkan adalah berita kencan Guwon dan seorang wanita biasa yang kita ketahui adalah Sarang. Ayah Guwon langsung bertindak dengan tidak membiarkan berita tersebut dirilis. Namun Hwaran yang ada di balik ini semua tetap bersikeras menerbitkan berita tersebut dan ia akan bayar lebih dari ayahnya. 당장 기사 막아. 기사 푸세요. Sementara di hotel mulai dihebohkan dengan terbitnya berita Guwon yang berkencan dengan seorang wanita biasa. Di sana, wajah Sarang diblur dan hanya diperlihatkan siluetnya saja. Sarang kemudian langsung menemui Guwon dan tentu saja Guwon pun meminta maaf kepada kekasihnya, padahal sebenarnya mereka berdua tidak bersalah. Guwon senang karena kekasihnya mau menemuinya di tempat kerja mereka, sehingga Guwon berucap apapun yang akan terjadi, ia berharap Sarang akan langsung datang kepadanya, atau Sarang bisa memanggilnya karena Guwon akan langsung menghampiri Sarang. Guwon dan Sansik lalu mengantisipasi masalah ini agar tidak berkelanjutan. Sansik curiga jika semua ini adalah ulahnya Hwaran. Awalnya Guwon menyuruh Sansik untuk tidak asal bicara karena mereka tidak punya bukti. Sansik kemudian memberitahukan kepada Guwon jika beberapa hari yang lalu Hwaran sempat memanggilnya. Ia memintanya untuk melaporkan segala hal termasuk privasi Guwon kepadanya dan ia akan naik jabatan menjadi manajer umum menggantikan posisi Guwon. Untungnya Sansik tidak mau menerimanya karena meskipun Hwaran memberikan posisi sebagai direktur utama sekalipun, Sansik tidak akan pernah mengkhianati temannya. 친구가 뭐라고? 말로 담기에는 좀 너무나 과분한 친구라서요. Sayangnya kebencian Hwaran semakin menjadi-jadi. Ia semakin terus menerbitkan berita percintaan Guwon dan Sarang, dan kali ini wajah Sarang tidak diblur. Ia ingin animo masyarakat tidak mereda untuk melihat kisah cinta Guwon dan juga wanita biasa. Pyonghwa heran mengapa berita ini terus bermunculan, padahal Guwon bukanlah selebritas. Untuk mereda kekhawatiran sahabatnya itu, Pyonghwa dan Daeul hanya bisa memberikan selamat kepada Sarang. Meskipun mungkin nanti Sarang dicela, setidaknya ia sudah menjadi ikon Cinderella yang dicintai oleh seorang pengusaha kaya raya. Tapi tidak saat di hotel. Sarang dicemooh dan tidak pantas bersanding dengan Guwon. Apalagi berita ini sampai di telinganya Somi yang selalu iri dengan Sarang. Ia lalu mengatai Sarang selain tidak cantik, dia juga genit dan suka menggoyangkan ekornya. Istilahnya suka menggoda laki-laki. Somi yakin dari awal Sarang memang sudah mengincar Guwon untuk naik jabatan. Lalu kemudian mereka bertemu dengan Sarang. Somi pun langsung menghujani Sarang dengan berkata jika Sarang akhirnya bisa panjat sosial berkencan dengan Guwon, dan tentu hal ini membuat Sarang mudah naik jabatan. Ia bahkan mengejek Sarang karena sudah menggoda bos hotel mereka. Namun Sarang hanya tersenyum. Ia menyuruh Somi untuk tidak asal bicara karena ini bukan masalahnya Somi. Somi pun terus mengejek Sarang untuk memberitahunya bagaimana sih caranya Sarang menggoda Guwon agar luluh kepadanya. 내겐 노리고 접근하는 거지. 좀 공유하자. Lalu tiba-tiba Guwon berucap jika dirinya lah yang pertama kali merayu Sarang. Dia yang sengaja mengincar Sarang, bersikap genit kepada Sarang, lalu menggoyangkan ekornya kepada Sarang. Jadi jika Somi ingin tahu caranya menggoda, seharusnya Somi datang kepadanya, bukan kepada Sarang. Somi pun langsung meminta maaf karena ia tidak tahu jika dari tadi Guwon berada di belakangnya, dan seharusnya ia tidak berkata seperti itu. Guwon pun langsung mengajak Sarang pergi dari sana. Ia lalu mengingatkan kekasihnya itu jika ada yang macam-macam lagi, langsung beritahukan saja jika Guwon lah yang pertama kali menggoda Sarang. 누가 믿겠어요? 에? 내가 뭐 볼 게 있냐고 그러겠지. Berita percintaan Guwon dan Sarang semakin banyak dirilis di media. Bahkan ada salah satu artikel yang berkata jika percintaan putra direktur Hotel King ini mengulang kembali kisah lama komisaris hotel, yakni ibunya Guwon dan ayahnya Guwon. Jadi ayahnya Guwon ini langsung tidak terima dan akan mencari tahu info tersebut. Tapi ia tidak akan menghalangi percintaan putranya dan juga Sarang, karena menurutnya hubungan mereka berdua juga tidak akan bertahan lama. 없는 짓이라는 거 지들이 깨달아야지.
Sementara itu, di maskapai, Mina mengajak Roun untuk nonton berdua bersamanya. Namun sayangnya Roun menolak. Mina berkata jika ia menyukai Roun, dan lagi-lagi Roun menolak. Ia bilang jika ia menyukai seseorang dan orang itu adalah Pyonghwa. Mina tidak tinggal diam. Ia langsung memberitahukan semua orang di timnya jika Pyonghwa adalah seorang janda yang bertingkah layaknya seorang gadis. 이혼한 거 비밀인 거야? Saat bekerja di King the Land, Sarang didukung oleh rekan setimnya. Mereka tidak mencemooh, justru mendukung Sarang. Bahkan mereka khawatir kepada Sarang karena berita tersebut. Dan karena itu, Gwon pun berterima kasih kepada rekan-rekannya Sarang. Ia pun secara resmi mengatakan jika sebagai pacarnya Sarang, ia ingin menitipkan kekasihnya itu kepada mereka semua. 완전 사랑꾼이다. Hwaran melakukan ini semua agar Gwon tidak mempunyai dukungan apapun untuk menjadi direktur utama Hotel King. Akibat dari berita tersebut, banyak orang yang mengatakan jika gara-gara kasus Gwon, citra Hotel King menjadi buruk karena bos bisa-bisanya merayu seorang karyawan. Tapi saat ia rapat bersama bawahannya, tiba-tiba Pak Komisaris alias ayahnya datang dan langsung berkata jika ia tahu ini semua adalah ulah dari putrinya Hwaran. Komisaris itu berkata dengan adanya berita tersebut tidak membuatnya kecewa kepada Gwon. Justru ia semakin kecewa dengan putrinya. Gara-gara berita tersebut, perusahaan jadi rugi besar karena kepentingan pribadi Hwaran. Tetap saja, Hwaran berkata Gwon lah yang sudah menistakan perusahaan, bukan dirinya. Ayahnya pun tertawa sinis melihat keegoisan putrinya yang menurutnya sangat cocok di bidang politik ketimbang manajemen bisnis. Sehingga ia memutuskan, mulai hari ini, Hwaran harus meninggalkan semua tanggung jawabnya dan pergi dari Hotel King. Hwaran lantas tidak terima karena ia merasa ini adalah rencana ayahnya untuk menyingkirkannya dari awal dan memberikan segalanya untuk Gwon. 부터 지금까지 단 한 번도 Di sini akhirnya kita tahu apa yang membuat Hwaran sangat membenci Gwon. Adik dari beda ibu itu selalu mendapatkan perhatian dari ayahnya dan Hwaran merasa terabaikan sehingga Hwaran ingin mengambil semua yang Gwon inginkan berada di tangannya. Lalu, karena khawatir berita Sarang dan Gwon mengganggu kesehatan neneknya Sarang, mereka pun mampir ke rumah neneknya Sarang untuk menengok keadaannya. Ternyata neneknya Sarang baik-baik saja, dan ia memberikan pesan untuk Gwon jangan pernah membuat Sarang menangis. Lalu, keadaan tiba-tiba heboh saat ibu-ibu di pasar yang awalnya mencemooh Gwon tidak punya apa-apa, langsung bergiliran ingin berfoto dengan Gwon. Karena ternyata calonnya Sarang adalah seorang konglomerat terkenal. 재벌은 처음 본다니까. Sementara itu di kehidupan rumah tangga Dael, akhirnya ia bisa balas dendam kepada suaminya dan menghukumnya untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Bahkan, sekarang mertuanya tidak bisa membela putranya lagi dan bertindak semena-mena kepada Dael karena perilaku putranya yang telah menghabiskan uang pesangon sendirian dan parahnya lagi, sekarang ia jadi pengangguran. Artinya jabatan kepala keluarga berpindah kepada Dael yang akhirnya bisa hidup santai seperti suaminya dulu. 밥을 안 먹었다는데 밥 차려라. Pada malam itu, ayahnya Gwon berucap jika Gwon harus mengurus sendiri proyek jaringan Hotel King di luar negeri. Dan di sini, ayah Gwon tidak menanyakan masalah yang sedang terjadi karena menurutnya tidak akan ada yang berubah meskipun ia menanyakannya kepada Gwon. Namun diam-diam, ayahnya Gwon merencanakan sesuatu untuk Sarang. Ia memang tidak marah atau kecewa kepada Sarang. Sarang tetaplah sebagai staf nomor satunya. Bahkan ayah Gwon tidak meminta Sarang untuk putus dengan putranya. Hanya saja, ia ingin Sarang bersembunyi dan berpisah sejenak dengan Gwon terlebih dahulu sampai berita ini mereda. Lalu, setelah Gwon dan Sarang berpisah, mereka akan sadar keputusan apa yang paling tepat untuk hubungan mereka berdua. 이게 좋은 결정인지 알게 될 거야. Berbeda dengan Sarang yang menutupi hal ini dari Gwon, Gwon justru meminta izin jika ia akan dinas ke luar negeri selama 3 minggu kepada Sarang. Maka sebelum mereka berdua benar-benar berpisah, mereka pun jalan-jalan ke karnaval yang sudah Gwon siapkan untuk bersenang-senang bersama Sarang. 이 밤은 이제부터 시작이야. Malam itu mereka habiskan dengan menaiki semua wahana yang ada di sana. Lalu kemudian Sarang mengucapkan terima kasih kepada Gwon. Gwon berucap jika Sarang rindu kepadanya, Gwon akan langsung terbang ke Korea. Sarang pun tertawa dan menyuruh kekasihnya itu untuk membereskan pekerjaannya saja tanpa mengkhawatirkannya. 얼른 일어나시죠. Lalu
Lalu tibalah saatnya Sarang dan Guwon berpisah. Guwon tidak tahu apa yang menimpa kekasihnya. Sarang sudah membereskan semua barang-barangnya dan pergi ke pinggiran kota. Dan ternyata Sarang dimutasi ke Hotel Resort King, hotel tempatnya para hotelier yang disingkirkan dari Hotel King. Isinya hanya orang-orang buangan, dan di sana menurut Boyon, orang yang pernah bekerja di Hotel King dan dipecat oleh Hwaran, Sarang tidak perlu khawatir karena mereka semua yang ada di sini sudah seperti keluarga. 가족같이 지내니까 너무 걱정. Sarang lalu mengganti baju seragamnya dan ia harus menutupi kesedihannya yang tidak bisa ia tampakkan karena ia harus bekerja dengan penuh senyum seperti biasa. Karena hotel itu bukan hotel besar, kadang mereka tidak hanya bekerja pada satu jabatan, mereka bisa merangkap pada pekerjaan yang lainnya. Untungnya Sarang sudah terbiasa melakukannya di Hotel King dan seperti yang sudah-sudah, dengan senyumannya yang tulus dan menawan, Sarang selalu mendapatkan perhatian dari para tamu yang menyukai ketulusan Sarang. 역시 서울 사람이라. Tidak terasa 3 minggu telah berlalu dan Guwon sudah kembali ke Korea. Ia sudah tidak sabar untuk segera bertemu dengan Sarang, namun sayang telepon Sarang tidak aktif. Jadi Guwon langsung bergegas menuju Hotel King saja dan membuat kejutan untuk kekasihnya itu. Tapi di sana Guwon tidak bisa menemukan Sarang dan kemudian ia bertanya kepada salah satu karyawan di sana. Hana hanya tersenyum menutupi kegelisahannya dan memberitahukan jika Sarang sudah dimutasi, namun tidak tahu dimutasi kemana. Guwon lalu meminta Hana untuk berhenti tersenyum palsu, dan Guwon meminta Hana dengan tulus untuk memberitahunya di mana Sarang dimutasi. Akhirnya Hana memberitahukan jika Sarang dimutasi di Hotel Resort King sekitar 3 pekan yang lalu, yang artinya Sarang sudah menutupi ini semua dari Guwon saat Guwon minta izin pergi dinas ke luar negeri. Guwon pun langsung bergegas pergi ke Hotel Resort King. Tapi tiba-tiba seorang wanita memanggilnya. Suara wanita itu mengingatkan Guwon pada ibunya yang telah memberikan jam kantong kepadanya. Dan benar, wanita tua itu memang benar ibunya Guwon. 원아,